got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ruitri Agustina. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Reguler, kelas B. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu neraca saldo setelah penyesuaian. Apakah berbeda dengan neraca saldo? Jawabannya ya berbeda. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar saldo-saldo dari akun-akun yang sedang berlangsung pada periode tersebut dan telah disesuaikan oleh jurnal penyesuaian yang telah kita susun sebelumnya. Jadi ini berbeda ya guys. Kalau neraca saldo itu sebelum disesuaikan. Kalau neraca saldo setelah penyesuaian ya sama seperti namanya ya, setelah disesuaikan berarti. Bagaimana sih cara menyusunnya ini? Baik, mari kita simak pembahasan berikut ini. Nah teman-teman, langkah pertama apa sih yang harus dilihat dulu sebelum menyusun neraca saldo setelah penyesuaian? Nah, langkah pertamanya adalah dengan melihat jurnal penyesuaian yang telah kita susun sebelumnya. Jadi, dengan melihat jurnal penyesuaian yang telah kita susun, kita dapat mengetahui akun-akun apa saja sih yang perlu disesuaikan di neraca saldo setelah penyesuaian ini. Jadi bentuk neraca saldo setelah penyesuaian dengan neraca saldo yang belum kita sesuaikan itu sama saja ya guys. Yang berbeda itu hanya nominalnya, hanya nominal pada akun yang telah disesuaikan. Nah, jadi bagaimana dengan akun-akun yang tidak ada pada jurnal penyesuaian? Itu kita biarkan saja, nominalnya berarti tidak berubah atau tetap sama dengan neraca saldo biasa. Baik teman-teman, kita lihat di jurnal penyesuaian pada akun pertama itu ada piutang usaha. Nah, akun ini dituliskan secara debit sebesar Rp1.400. Kita lihat lagi pada neraca saldo sebelum penyesuaian, ini dituliskan secara debit juga sebesar 2.850. Nah, karena sama-sama debit, maka kita jumlahkan saja. Maka hasilnya akan menjadi 4.250 dan dituliskan secara debit juga di neraca saldo setelah penyesuaian. Baik teman-teman, kita lihat lagi pada akun kedua di jurnal penyesuaian. Ini adalah akun pendapatan jasa foto outdoor. Ternyata akun ini ada dua, yaitu pada nomor 1 dan pada nomor 5. Masing-masing dituliskan sama-sama secara kredit dan sebesar 1.400 dan juga 2.400. Jika dijumlahkan, maka hasilnya adalah sebesar Rp3.800. Kita lihat lagi pada neraca saldo biasa. Pada neraca saldo biasa, pada akun pendapatan jasa foto outdoor ini dituliskan juga secara kredit sebesar Rp10.350. Nah, karena sama-sama kredit dengan jurnal penyesuaian tadi, kita jumlahkan saja. Jadi Rp10.350 ditambahkan Rp3.800, hasilnya adalah sebesar Rp14.150. Maka di neraca saldo setelah penyesuaian itu dituliskan secara kredit sebesar Rp14.150. Kita lihat pada jurnal penyesuaian, akun ketiganya adalah beban perlengkapan. Akun beban perlengkapan di jurnal penyesuaian ini dituliskan secara debit sebesar Rp760. Kemudian kita lihat lagi pada neraca saldo biasa sebelum penyesuaian, beban perlengkapan ini dituliskan secara debit juga sebesar Rp180. Kemudian untuk dimasukkan ke neraca saldo setelah penyesuaian, tinggal kita jumlahkan saja nominalnya. Di jurnal penyesuaian sebesar Rp760 dan ditambah dengan Rp180 pada neraca saldo sebelum penyesuaian. Maka hasilnya adalah sebesar Rp940. Maka kita masukkan di neraca saldo setelah penyesuaian itu sebesar Rp940 di kolom debit. Kita lihat lagi pada jurnal penyesuaian, akun keempatnya adalah perlengkapan. Perlengkapan ini dituliskan secara kredit sebesar Rp760. Kemudian kita lihat lagi pada neraca saldo sebelum penyesuaian, akun perlengkapan ini dituliskan secara debit sebesar Rp920. Kemudian karena kolomnya berbeda antara debit dan kredit tadi, antara neraca saldo sebelum penyesuaian dan juga jurnal penyesuaian, maka kita kurangkan.
Rp920 di neraca saldo sebelum penyesuaian ini dikurangkan dengan nominal di akun perlengkapan di jurnal penyesuaian, maka hasilnya adalah sebesar Rp160. Kita masukkan di neraca saldo setelah penyesuaian akun perlengkapannya. Ini berada di kolom debit. Akun kelima pada jurnal penyesuaian adalah akun beban kendaraan operasional. Akun beban kendaraan operasional ini dituliskan secara debit sebesar Rp280. Kemudian kita lihat pada neraca saldo sebelum penyesuaian, pada akun beban kendaraan operasional ini dituliskan secara debit juga sebesar Rp290. Karena sama-sama debit, maka tinggal kita jumlahkan saja nominalnya dan kita masukkan di neraca saldo setelah penyesuaian. Hasilnya adalah sebesar Rp570 dan dituliskan secara debit juga. Kemudian akun ke-6 pada jurnal penyesuaian adalah akun sewa kendaraan dibayar di muka. Sewa kendaraan dibayar di muka ini dituliskan secara kredit sebesar Rp280. Nah, kita lihat pada neraca saldo sebelum penyesuaian, sewa kendaraan dibayar di muka ini dituliskan secara debit sebesar Rp3.360. Nah, karena berlawanan antara debit dan kredit, maka kita kurangkan dan kita masukkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Maka hasilnya adalah sebesar Rp3.080 dan dimasukkan ke dalam kolom debit. Kemudian akun ketujuh pada jurnal penyesuaian adalah akun beban depresiasi peralatan kantor. Ini dituliskan secara debit sebesar Rp100. Kemudian kita lihat pada neraca saldo sebelum penyesuaian, akun beban depresiasi peralatan kantor ini kosong alias tidak ada. Maka tinggal kita masukkan saja di neraca saldo setelah penyesuaian nominal pada jurnal penyesuaian tadi, yaitu sebesar Rp100 dan dimasukkan di dalam kolom debit di neraca saldo setelah penyesuaiannya. Hal ini juga berlaku pada akun ke-8 di jurnal penyesuaian, yaitu akun akumulasi depresiasi peralatan kantor. Namun bedanya ini ditempatkan di kolom kredit karena pada jurnal penyesuaiannya akun ini nominalnya ditempatkan pada kolom kredit. Maka tinggal kita pindahkan saja di neraca saldo setelah penyesuaian itu nominalnya sebesar Rp100 dan ditempatkan di kolom kredit. Karena pada neraca saldo sebelum penyesuaiannya itu akumulasinya ini kosong, tidak ada nominalnya. Akun ke-9 pada jurnal penyesuaian adalah akun pendapatan diterima di muka. Nah, akun ini dituliskan secara debit sebesar Rp2.400. Kemudian kita lihat pada neraca saldo sebelum penyesuaian, akun ini dituliskan secara kredit sebesar Rp4.800. Karena berlawanan antara debit dan kredit, maka tinggal kita kurangkan saja. Maka hasilnya adalah sebesar Rp2.400 dan kita masukkan ke kolom kredit di neraca saldo setelah penyesuaian. Akun ke-10 pada jurnal penyesuaian adalah akun beban gaji. Akun beban gaji ini dituliskan secara debit sebesar Rp200. Kemudian kita lihat pada neraca saldo sebelum penyesuaian, akun beban gaji ini dituliskan juga secara debit sebesar Rp2.400. Maka jika sama-sama debit, tinggal kita jumlahkan saja hasilnya. Maka hasilnya adalah sebesar Rp2.600 dan dimasukkan ke dalam kolom debit di neraca saldo setelah penyesuaian. Akun ke-11 pada jurnal penyesuaian adalah akun utang gaji. Akun utang gaji ini dituliskan secara kredit sebesar Rp200. Kemudian kita lihat pada neraca saldo sebelum penyesuaian. Pada neraca saldo sebelum penyesuaian ini utang gajinya itu tidak ada nominal atau kosong, sama seperti beban atau akumulasi depresiasi peralatan kantor tadi. Maka tinggal kita pindahkan saja nominalnya, yaitu sebesar Rp200 dan dituliskan secara kredit di neraca saldo setelah penyesuaian. Akun ke-12 pada jurnal penyesuaian adalah akun beban air, listrik, dan telepon. Akun ini dituliskan secara debit sebesar Rp120. Maka kita lihat lagi pada neraca saldo sebelum penyesuaian, akun ini dituliskan secara debit juga sebesar Rp930. Maka tinggal kita jumlahkan saja, hasilnya adalah Rp1.050
dan kita masukkan ke dalam kolom debit di neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian akun ke-13 atau akun terakhir dari jurnal penyesuaian adalah akun beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar ini dituliskan secara kredit sebesar Rp120. Mari kita lihat lagi pada neraca saldo sebelum penyesuaian. Akun ini tidak ada nominalnya alias kosong, maka tinggal kita pindahkan lagi sebesar Rp120 dan dituliskan secara kredit di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah teman-teman, setelah akun-akun tadi disusun dan disesuaikan kembali di neraca saldo setelah penyesuaian, nah kita jumlahkan dan ternyata hasilnya ini seimbang atau balance, yaitu dengan nilai sebesar Rp39.620. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai neraca saldo setelah penyesuaian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pembahasan tadi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa. Bad nigga cry, I got 3